منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت Walaqad alimtum, dan sungguh kalian mengetahui alladzina i'tadaw, orang yang telah melampaui batas, melanggar batas, minkum, di antara kamu, pisabt, pada hari Sabtu. Faqulna, maka kami katakan, kunu qiradatan khasiin, maka kami berfirman, kata Allah, jadilah kamu kera, qiradatan khasiin, yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha, kemudian kami jadikan yang demikian itu, faja'alnaha, yang kami jadikan semua itu nakala, peringatan, lima bayna yadaiha, bagi orang yang ada di masa itu, yang ada di depan dia, artinya di masa itu. Wa ma khalfaha, dan mereka yang datang kemudian, yang setelah itu. Wa mau'izatan, dan juga pelajaran, lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Semua musibah mesti ada mau'izah kepada orang lain. Ya, termasuk kisah ini, bahwa dulu hari Sabtu itu hari ibadah mereka, tetapi di hari yang sudah ditetapkan hari Sabtu malah dia mencari ikan dengan alasan soalnya ikan di laut lagi banyak ini. Ya, akhirnya karena mereka melanggar, ya, di hari Sabtu itu, kata Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, tempat yang dimana mereka itu, ya, di tepi laut itu, waktu itu disumpah, katakannya, oleh Allah, dikutuk menjadi kera. Sampai sekarang tempat itu, ya, dipenuhi dengan kera. Ya, mungkin turun-temurun keranya itu. Nah, maka dengan demikian, faja'alnaha, maka kejadian itu, kata Allah, kami jadikan nakala, ya, peringatan. Peringatan untuk siapa? Lima baina yadaiha, untuk orang-orang yang di masa itu. Wa ma khalfaha, dan juga orang yang setelahnya. Mau'izatan lil muttaqin. Wa laqad alimtum allazina i'tadaw, itu tadi keterangan tentang tafsir, ya, yang aslinya kisah ayat itu demikian. Orang Bani Israel
Disuruh ibadah hari Jumat nggak mau, mintanya Sabtu. Disuruh hari Sabtu banyak ikan, nggak beribadah, ntar nangkap ikan dulu katanya. Akhirnya disumpah karena melampaui batas. Itu kisahnya. Tetapi kita tafsirannya bagaimana? I'lam annan nasa law ahmalu wa taraku wa khalli bainahum wa baina tiba'ihim latawaghalu wanhamaku bil ladzatil jismaniyah wal ghawashi zulmaniyah lidarawatihim biha wa i'tiyadihim minat tupuliyah wassaba hatta zalat istidadatuhum wanhattu an rutbatil insaniyah famasahu. Ya. Maka ada istilahnya al-masakh, masakh, yaitu dikutuk berubah bentuk, itu pamasakhu itu. Dikutuk berubah bentuk. Artinya la masakhnahum, kami rubah mereka, atau dari manusia menjadi kera. Tafsir Isarinya begini, bahwa ketahuilah bahwa manusia alau ahmalu, jika mengabaikan, ya, mengabaikan apa? Mengabaikan wataraku, dan meninggalkan. Apa itu yang meninggalkan? Wa khalli bainahum wa baina tiba'ihim minat tufuliyah manusia jika mengabaikan dan meninggalkan, dan wa khalli bainahum wa baina tibaihim, dan manusia khalli itu mengosongkan antara dia dan karakternya. La tawaghalu, mereka menerobos, wanhamaku, dan bertumpu kepada kelezatan jasmani. Karena disuruh sembahyang malah nyari ikan. Maka isyaratnya kan, orang yang mengabaikan kewajiban, meninggalkan kewajiban, malah dia membiarkan tabiatnya cenderung kepada, ya, terjerumus kepada kelezatan jasmani, ya. Wal ghawasi az-zulmaniyah, dan kepada ghawasi ini artinya sesuatu yang memenuhi, ya. Ghawashi, ghasiyah, menutupi. Az-zulmaniyah, kegelapan. Artinya dia betul-betul melakukan sesuatu yang buruk, zulmaniyah. Lidarawatihim biha, karena kesembronoan mereka, watiyadihim, dan kebiasaan mereka sejak kecil, binat tupulia, sejak kecil, wasiba, dan muda. Artinya orang sejak kecil tidak pernah menjaga dirinya untuk menghindari daripada maksiat. Gitu. Sejak muda belia, ya.
Ya, dibiarkan dia dengan karakter buruknya itu memenuhi kelezatan fisik jasmani, ya, sehingga zalat istidadatuhum, hilang istidad mereka. Dalam tasawuf istidad itu adalah kesediaan, kesiapan diri untuk menerima kebaikan. Tapi istidad dia di sini secara alami, ya, secara alami memang istidad itu seperti ini. Bolham itu wattnya 100, ya. Maka elektrik yang masuk ke dalam dirinya akan 100 karena istidadnya segitu. Manusia itu punya alat istidad, akal itu alat. Tetapi apakah fungsinya aktif, itu tergantung kehendak Allah lah sebetulnya. Tapi seperti begini, orang mungkin duduk di depan pengajian yang sama mendengar tentang ilmu-ilmu hakikat lah katakan. Tapi ada yang paham, ada yang tidak paham. Berarti yang tidak paham itu tidak punya istidadiyah, ya, tidak punya qabiliyah. Bahasanya dua, ada qabiliyah, ada istidadiyah. Itu adalah kesediaan untuk menerima. Gitu. Nah, itu ada pada setiap orang, ya, alat untuk menerima cahaya, menerima kebaikan, itu ada akal. Tapi fungsinya ada atau tidak, ini bisa rusak fungsinya kalau dia tidak menjaga dirinya tuh, ya, tidak menjaga kehormatannya sebagai manusia. Ya, kalau dibiarkan dirusak, ya, dibiarkan cenderung kepada perbuatan buruk, mengikuti kelezatan, ya, hedonis, kelezatan, ya, tubuh aja, ya, dengan gegabah. Dan memang itu sudah biasa sejak kecil, maka istidadiyah ini akan hilang. Wanhattu, akhirnya bergeser, jatuh an rutbatil insan, dari tingkat kemanusiaan. Berubah, enggak bersifat manusia, bisa binatang. Seperti anak-anak muda dibiarkan tawuran, kan? Dibiarkan tawuran, dan dia menikmati menyakiti orang dengan memukul, itu kan lama-lama istidad, kemampuan untuk menerima kebaikan, yaitu akalnya, jiwanya rusak dan jatuh dari tingkat kemanusiaan kepada tingkat binatang. Ya, ini pelajarannya yang kita ambil dari orang Israel yang disuruh ibadah hari Jumat, katanya enakan hari Sabtu. Disuruh hari Sabtu, wah ikan di laut lagi banyak-banyaknya. Bagaimana kalau hari Minggu? Gitu. Nah, ini kan dia nggak bisa menjaga diri untuk menahan diri begitu, ya, untuk melanggar peraturan-peraturan demi kenikmatan jasmani. Dan jika itu dibiarkan terus, maka istidadiyah ini, ya, fungsi atau kapasitas diri untuk mampu menerima kebaikan rusak. Apalagi sudah berubah kepada artinya bergeser nilai kemanusiaannya menjadi binatang. Ya. Saya ingat di grup apa tuh, yang anak muda lagi megang pisau, cok di pala, di badan. Ya Allah.
Mungkin binatang aja kasihan tuh. Manusia lebih dari binatang. Kalau istidadiyah itu dibuang. Ya. Maka manusia itu yang Allah berikan akal untuk bisa membedakan antara yang menjadi pembeda antara binatang dan kita. Kita kan hayawan, tapi natiq itu akal. Maka akal ini termasuk hak asasi manusia, dilindungi oleh agama. Ya, syariat Islam ini melindungi akal. Ya, karena akal inilah yang bisa menghadapi sifat kebinatangan ini, yaitu nafsu. Ya, itu akal. Artinya begini, ada orang berilmu tapi akalnya tidak sehat. Ya, maka ilmunya itu tidak mencegah hawa nafsunya. Tidak. Karena akal ini ada dua, ada akal nadhari, ada akal amali. Akal nadhari ini akal yang digunakan untuk memahami, belajar. Akal amali ini akal yang efektif, yang memerintah beramal. Ya, memerintah beramal. Nah, jika akal semuanya ini hidup, maka itu dia mencapai kecerdasan. Ada orang berilmu akalnya lemah. Ada orang akalnya lemah, akalnya cerdas, tinggi, ilmunya dikit. Tapi kalau akalnya cerdas, meskipun ilmunya dikit, dia dapat menyelamatkan diri daripada sifat kebinatangan dirinya. Ya, karena akal yang cerdas itu umpama pedang, menghadapi benda sekeras apapun lancar. Maka orang-orang yang akalnya cerdas itu ngelihat konsep Islam pasti menerima dan masuk Islam. Karena dengan tajamnya bisa ya, memahami hakikat kebenaran itu. Dan orang yang akalnya cerdas itu bukan hanya cerdas memikirkan bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, bahkan jauh sampai ke akibat dari perbuatan itu. Itu sebab orang yang akalnya cerdas selamat dari keburukan nafsu itu. Di Eropa misalnya, di Amerika tempatnya, artinya perbuatan yang paling terlarang dalam agama pun ya semua boleh. Minum adalah air khamar, itu air biasa seperti itu. Tapi orang-orang yang cerdas itu dia akan melintasi semua itu, nggak mau, nggak kenal Tuhan, nggak kenal agama, nggak sembahyang, tapi nggak akan mau menyentuh karena cerdas. Itu. Maka itu sebab akal itu mesti diisi dengan ilmu. Kalau kurang cerdas pun paling tidak ilmunya bicara, tapi tetap ilmunya akan sia-sia kalau akalnya tidak cerdas. Nah, agama ini melindungi akal ya, dan dijadikan hak asasi yang wajib dipelihara, dijaga dan dibela dengan mempertaruhkan nyawa kalau ada yang merusak. Maka agama melarang khamar ya. Maka agama melarang makan terlalu banyak tuh. Itu juga mengurangi kecerdasan akal. Agama melarang bicara apa aja, itu juga mengurangi kecerdasan akal. Ya. Dan agama memakruhkan tidur sehabis asar, itu juga merendahkan kecerdasan akal. Apalagi banyak sekali. Ya. Dan agama melarang tidur kebanyakan lebih, itu juga bikin akal bontok tuh. Nggak tahu bontok, nggak tahu tuh, saya nggak ngerti tuh orang kita ngeliat apa akalnya bontok itu. Apa artinya kalau akal bontok itu? Ya, itu banyak sekali akal. Dan akal agama melarang
sebuah pemikiran itu didoktrin dengan fanatiknya, tidak boleh, karena itu merusak fungsi akal. Ya, agama memberi kebebasan agar akalnya itu berfungsi dengan baik, memilih kebaikan, tidak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Karena itu ya, bahkan akal juga dipelihara untuk memasuki hal-hal yang memang dia tidak mampu. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya, silakan berpikir tentang makhluk, tapi jangan berpikir tentang esensi Tuhan. Ya, itu dijaga betul. Ya, di dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akal saja boleh melawan nafsu. Tapi kalau akalnya lemah, meskipun ilmunya banyak, ya, meskipun alim dan amil dan ibadah, ya, persoalan akal lemah saja, dia tidak bisa menjaga dirinya, menahan dirinya, melarang dirinya untuk tidak maksiat. Bukan berarti orang-orang yang cerdas tidak maksiat, jangan membayangkan kebersihan orang setingkat rohaninya tinggi pun wali, maksiat itu ada takdir Allah. Dan meskipun ya, bagi seorang pemula nggak boleh ngelihat dosa itu takdir, gitu. Karena dosa itu hikmah. Ya, Allah akan berikan kalau dia lupa Tuhan tuh. Ya. Adapun orang yang berdosa karena lupa Tuhan lain dengan dosa orang yang lupa Tuhan karena kebaikan. Ya. Tetap tegurannya adalah maksiat, mukhalafatus syariah. Itu. Nah, istidadiyah itu akal batin, gitu. Akal batin ini adalah akal yang mempunyai kecerdasan. Ya. Nah, dengan apa akal itu bisa cerdas? Ya, dengan kecerdasan spiritual, maka akal itu menjadi cerdas. Ya, dengan menjauhkan maksiat, akal itu menjadi cerdas. Ya. Dan memang kalau akal cerdas, memang ya, dia mampu menghindari hal-hal yang akan mengakibatkan buruk. Kecerdasan itu melihat sesuatu, akibatnya begini, itu udah sampai ke sono. Bahkan akal cerdas itu mampu mempengaruhi orang meskipun tidak bicara. Ya. Contoh, antum bawa mobil, di jalanan itu antum yang menguasai atau antum dikuasai oleh jalanan, itu tergantung kecerdasan akal tuh. Nah, kalau orang akalnya cerdas, lalu misalnya dia bawa mobil dan dia menguasai jalanan, maka yang lain minggir. Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya yang menggerakkan itu. Yang kuat tetap hukum sunnatullahnya, yang kuat menang, yang lemah kalah. Maka para pimpinan itu memilih calon pimpinan baru, itu dia melihat kecerdasan itu. Ya. Bahkan ada kajian orang barat, kalau akal mencapai kecerdasan maksimal, ya, semua yang diciptakan teknologi seperti ini kan akal. Ya. Akal. Itu sebab mereka itu menuhankan akal. Coba Imam Bukhari dikasih nama-nama rawi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sebuku. Ya, begitu datang Imam Bukhari ke rumah Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, aku menunggu-nunggu kedatangan engkau. Ya. Dia datang pun memang mau minta riwayat. Kata Imam Ahmad, aku sudah siapkan untukmu. Akhirnya diambil, ya, kelembarannya itu dibuka.
Selesai. Ini ya imam. Ini aku siapkan untukmu. Sudah. Ya, sudah aku simpan di sini. Net kita mengaji lupa baik kan? Ya Allah. Makanya apa enggak kawin tuh? Ya. Saking dia mikir kalau kawin akibatnya bubar gua. Ya. Diomelin perempuan berhenti ngaji kan gitu. Sampai begitu tuh. Ya Allah. Nah itu ada istidak dia, ada kesiapan, ya, jiwa untuk menerima kebaikan. Akhirnya apa? Pamusihu, maka dirubah bentuknya. Apa itu istilahnya? Dirubah bentuk itu apa ya? Ada istilahnya itu. Bukan inkarnasi apa? Apa? Bukan inkarnasi. Kutukan yang berubah bentuk dari manusia menjadi binatang. Allah. Baik. Kama qala ta'ala man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah telah melaknatnya dan marah kepadanya, dan Allah menjadikan di antara mereka ada yang jadi monyet dan ada yang jadi babi. Ini namanya ya masakh. Ya. Ini namanya masakh, yaitu perubahan bentuk. Wa in hafazu wa rawwa'u bisiyasati syar'iyyah wal aqliyah wal hikam wal adab wal mawa'iz wal wa'diyah wal wa'idiyah taraqqaw wa tanawwaru. Nah, ini akal nih. Kenapa orang mesti ngaji? Ya. Para pemerhati sosial, katakanlah para reformer, para pendidik, ya, jika satu tempat orang sudah tidak perhatikan ilmu, itu nggak ada harapan untuk berubah, nggak ada harapan untuk maju. Salah satu untuk mencerdaskan akal efektif itu adalah duduk di majelis hikmah, mauizah, nasihat. Ya. Mereka akal yang cerdas itu apa ya? Nasihat itu seperti apa? Zat yang mempertajam pisau itu apa? Gerindra apa namanya? Untuk ngasah itu apa? Ya, batu asahan itu. Nah, nasihat bagi orang akal yang cerdas itu seperti hausnya pisau dengan zat batu asahan itu. Nah, orang yang akalnya kecil, akalnya lemah, muntah dinasihatin juga tuh. Yang muju aklu gitu. Akalnya melepeh, membuang. Ya. Wa in hafadhu, jika mereka menjaga, ya. Wa rawwa'u, dan memelihara. Dengan apa? Dengan cara apapun, bisiasah, ya, asyariyah, dengan trik-trik sara dan akal serta hikmah-hikmah, adab, nasihat, janji dan ancaman Allah, mereka akan meningkat rohaninya dan tanawwaru akan tercerahkan.
Kama qala sa'ir hiyan nafsu intuhumil tulazimu khasasah wa in tabta'is nahwal fadaila tabhaju. Nafsu jika kau abaikan maka dia akan melekat kepada kerendahan, akan menyertai, akan nempel gitu kepada kerendahan. Tetapi wa in tabta'is, jika disadarkan ke arah al-fadail, nilai-nilai kemuliaan, tabhaju, dia akan cemerlang. Itu nafs. Ya. Apa yang diarahkan kepada fadail itu akalnya dicerdaskan. Makanya di dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf, syarat mursyid itu pertiga itu. Kalau diringkaskan, al-aqlu wad diyanatu wal muru'ah, akalnya. Bukan ilmu, tapi akal. Orang yang punya ilmu tapi akalnya lemah sama dengan orang yang punya harta tapi yang memilikinya tidak punya keterampilan apa-apa. Banyak kan orang kaya turun hartanya ke anaknya semua, nggak ngapa-ngapain tuh kan, dia punya duit miliaran. Ya, dia bikin rumah, dia bikin mobil, kawin mulu, bubar. Dulu di Jakarta dulu tuh, waktu sedang gusurannya orang Betawi dulu tuh, berapa miliar punya duit tuh. Ya, apa poya-poya beli mobil, kawin 4, bikin rumah, bla bla bla, miskin. Ya, udah tua, miskin, cerai semua, tinggal yang tua dagang duren. Saya lagi di Jakarta Selatan dulu, baru jadi tahun 80-an tuh, baru jadi kota metropolitan, tempat-tempat mewah. Saya jalan di situ, terus ada aki-aki lagi duduk pakai capio, ininya duren. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Duren Kang. Engkong asli orang sini loh. Gua orang sini asli, katanya gitu. Persis patile begitu tuh anunya. Udah Kang duren Kang, mau lihat gedung mewah begitu Jakarta. Gua dulunya mah gua kaya. Ini tanah bapak gua tuh, terangkong gua. Ya. Ini dengan duren, itulah dulu gua waktu mudanya salah tong katanya. Gua poya 4 bini gua dulu. Sekarang tinggal 2 sih. Itu kayak kalau gak sabar gua ceraiin katanya. Terus ya karena gua udah punya apa-apa kan, jadi Kang duren. Iya. Itu kan otaknya bontok tuh, habis duit. Perumpamaan orang yang berilmu tapi akalnya tidak cerdas, itu seperti orang yang tidak punya keterampilan apa-apa, megang duit banyak, bures. Nah, ilmu juga dipegang oleh orang yang akalnya tidak cerdas, tidak punya istidadiyah, tidak punya qabiliyah. Ilmu itu nggak mencegah dia untuk melakukan keburukan, nggak mencegah dia untuk ngomong buruk, berbuat buruk, nggak mencegah. Maka lihat orang sufi ngebahas 4 perkara: an-nafsu wal aqlu wal qalbu war ruh. Ya. Kenapa dilarang bicara yang tidak ada artinya? Untuk kecerdasan akal. Ya. Kenapa dilarang banyak tidur? Ya, untuk kecerdasan akal. Allah. Ya, hiya nafsu in tuhmil tulazimu khasasata wa in tabta'is nahwal fadail tabhaju. Falihada wudi'atil ibadat. Oleh karena itu diletakkan, dibuat oleh Allah ibadah. Wa furidu alaihim tikraruha fil awqati, diwajibkan kepada mereka diulang di waktu-waktu al-muayyana tertentu. Kenapa kita sampai 5 kali itu sholat? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Ya. Itu orang yang tidak cerdas pun akalnya, yang Allah tidak berikan begitu saja, maka dengan mencerdaskan spiritualnya, dia akan cerdas intelektualnya. Ya. Orang dengan majelis ilmu, dengan majelis hikmah, minggir, bontok. Litazula anhum biha darnut tibar. Coba. Kenapa salat diulang agar lenyap darinya kotoran karakter al-mutarakim yang berakumulasi, bertumpuk bi awqatil ghafalati, di waktu-waktu lalai, wa zulumati syawagil, wa zulmati syawagil al-aridah, dan kegelapan kesibukan yang datang menimpa fi azminati ittikhadil ladzat, di saat dia menikmati kelezatan itu. Asyawagil itu diumpamakan zulmah, kegelapan, orang yang sibuk terus menerus, ya, di masa-masa dia menikmati kelezatan fisik, itu sebuah kegelapan. Nah, sehingga darn, ya, itu kotoran karakter yang menumpuk, ya, di waktu-waktu ghaflah. Begini, orang berilmu dan beribadah, ya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ibadah, melakukan kebaikan itu mesti untuk Allah, tapi dia tidak, ya. Ini meskipun secara zahir tidak menyalahi syariah, bahkan melaksanakan syariah, tapi tidak membangun apa? Kecerdasan spiritual itu. Sudah pun tidak membangun kecerdasan, malah menjadi hijab, ya, menjadi hijab. Kalau pahala jangan bicara, makanya orang sufi nggak nyari pahala. Ya, pahala sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru angan-angan aja untuk berbuat baik dapat pahala, apalagi ya, al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan 10. Ngapain mencari pahala? Yang paling penting, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liyakuna abdan lillah. Ya. Bagaimana kita membangun sifat ubudiyah itu, kesempurnaan rohani itu? Itulah kecerdasan. Ya. Dan kita memerlukan, kenapa sholat sampai 5 kali? Karena perlu kepada Allah. Ini mah sholat, gue udah sholat ini, sholat mulu, dari kecil udah bosan. Begini-begini baik, Allah jangan sampai keluar dari mulut seperti itu. Itu bontok itu otaknya itu, ya, bontok itu. Wong kita perlu kepada apa? Ya, kepada penguasaan diri terhadap, ya, sesuatu yang ada di dalam diri kita, nafsu, dan di luar diri kita berbagai musibah makhluk. Menghadapi makhluk yang berbeda, keinginan berbeda, corak berbeda, pikirannya berbeda, perilakunya berbeda, ya, semua itu yu'zi, semua itu menyakiti. Artinya menyakiti, maksudnya tidak sesuai dengan kita, ya. Jangan sampai banyak orang kayak gitu, laki bini udah bertahun-tahun enggak cocok. Jangan mikirin cocok. Yang kita pikirkan kita menyocoki, itu yang betul. Ya, engkau tidak ngerti aku, lu tanya lu dewek gitu. Lah bodoh amat yang lain, orang lain nggak ngerti gua. Ya, yang penting itu kan hamba tuh. Orang cerdas akan berpikir begitu aja, nggak nuntut, ya, nggak berpuisi kejam dikau kepadaku. Ya. Itu kena kurangnya istidadiyah, kecerdasan, ya, spiritual.
Kita kan diciptakan untuk menghamba, bukan memikirkan orang dan bagaimana orang agar berbuat baik pada kita. Wah iya, kan kurang cerdas. Ya. Dan irtikab syahwat, dan irtikab itu melakukan skandal, ya, melakukan syahwat. Nah, maka dibikin ibadah oleh Allah, diwajibkan diulang-ulang terus, hilang lama-lama tuh ya, karakter. Sebetulnya mah teorinya sholat 5 kali hapus sholat, tapi sholat yang lillah. Kalau enggak malah bertambah. Dia ngaku saya sholat, itu tambah kotor. Dia ngaku saya beramal, tambah kotor jiwanya. Yang disebutnya Nabi mengumpamakan sholat 5 waktu itu seperti orang mandi 5 kali, ada kotoran sampai 5 kali mandi. Bau keteknya bersih kalau di melulu mah. Tapi sholatnya tidak lillah, nggak bikin apa-apa, cuman pahala aja. Nah pahala nanti juga hilang. Dengan gibahnya, dengan dengkinya, dengan hasudnya, dengan suuzonnya, hilang lagi. Nah, itu. Patatanawwara bawatinuhum binuril khudur. Nah, Allah bikin ibadah dan dilakukan berulang-ulang bersih, maka tercerahkanlah batinnya, menjadi bercahaya batinnya dengan cahaya khudur. Siapa yang hadir? Allah ke dalam dirinya. Apa? Sifat-sifat mulia. Itu balasan engkau ibadah untukku. Dan inilah yang nanti mencerdaskan akalnya, melindungi hatinya. Enggak ada hatiku sakit, enggak, dilindungi oleh Allah, oleh sifat-sifat itu. Wa tanta'ish qulubuhum, dan hatinya menjadi segar, bitawajjuh ilal haq, karena ngadep ke Allah. Ya. Dan juga anis suquti fi hawiyatin nafsi wal usur. Dan tadi tantais qulubuhum bitawajjuh ilal haq, dan tawajjuh ila itu menghadap kepada Allah, tawajjuhan selamat dari jatuh ke lembah nafsu dan usur ini ketergelinciran, kejatuhan. Ya, sebetulnya usur itu menjadi umpan keburukan, itu usur, ya, jatuh kepada keburukan. Wa tastarihu bi ruhir ruh, dan dia merasa nyaman dengan ruhnya ruh. Ruh itu kan satu cahaya, artinya kehidupan di dalam diri kita. Ketika dikasih sifat-sifat mulia, maka jadi ruhnya lagi, ruh. Kita sama punya ruh, tapi mereka para aulia ada ruhnya ruh, atau yang mereka sebut maknal ma'ani, katanya. Maknal ma'ani, bahkan Imam Abdul Qadir mengatakannya, sifat-sifat mulia yang ada dalam ruh itu bersih seperti anak kecil, maka disebut tifl. Ya. Tifl yang ada dalam ruh, tiflul ma'ani, katanya gitu. Ya. Coba anak kecil, nih anak kita kecil, kita lagi marah samplengan, kita gampar itu anak, kan gampar nangis. Habis itu baru kita sadar. Ya, kita lihat, ya Allah, anak saya. Ya. Dipanggil, maafinnya, lupa dia udah. Gitu. Lupa. Cuman dari sisi jiwanya rusak itu lain lagi, maksudnya lupanya itu. Kita mah nggak bisa lupa, ya. Gak bisa lupa.
wa hubbul wihdah an wihsyatil hawa. Dia suka kepada kesendirian dan jauh daripada dari wihsyatul hawa, ya, dari kegersangan hawa nafsu, ya, wihsyah, keburukan lah hawa nafsu. Wa ta'alluqil kasrah, dan bergantung kepada banyak, ya, bergantung kepada banyak. Karena orang-orang yang cerdas itu lebih asik dengan dirinya sendiri dan, ya, tidak suka kepada kebanyakan orang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ba'da as-salati kafaratun ma bainahuma minas saghair idajtanabatil kabair. Perhatikan, ya, kalimat ini. As-salat ba'da as-salat atau as-salat ila salah wa fi riwayatin. Dari salat ke salat, kita salat dohor nih. Ini salat dohor menghapus dosa-dosa, ya, sampai kepada salat asar. Kita salat lagi asar. Maaf, terbalik. As-salah ila salah kafarah. Dari salat ini ke salat ini, maka salat ini menghapus ini. Ya. Lalu ke maghrib lagi, bahkan mata qaddam wa mata akhar, ya, sampai maghrib hapus lagi, isya hapus lagi, tidur, ya, kalau malamnya melakukan sesuatu yang gak ada artinya, ya, dihapus lagi oleh subuh. Tetapi, ya, salat ba'da salat, dari salat ke setelah salat itu menghapus di tengah-tengahnya minas saghair, dosa-dosa kecil. Ini iza apa? Iza jtanabatil kabair. Jika, kan gitu. Jika di sini maksudnya, ya, ketika dia menjauhkan dosa-dosa besar. Kita jangan merasa bahwa saya nggak melakukan dosa besar. Bukan begitu. Kecuali idza turikatil kabair, baru ini izajtunibatil kabair. Ini ketika dosa besar ditepikan. Nih, ijtanaba dari jambun. Apa maknanya janibun? Apa bahasa Arab janib? Apa itu artinya janib? Ya. Apa janibun? Samping. Kita punya berapa samping? 2. Samping kanan, samping kiri. Ini lambang kanan kebaikan, kiri keburukan. Kalau menepikan dosa besar, keburukan, artinya dia misalnya ini dosa besar, ya. Dosa kecil dihapus dengan sholat kalau dia menepikan keburukan, dosa besar, menepikan dosa besar itu. Nah, kalau orang dosa ditaruh di samping, yang ada di sebelah kiri dijauhkan, berarti dia ada di mana? Orang kan tepi cuma 2, kalau nggak ada di sini berarti ada di mana? Ada di kanan. Jadi idajtunabatil kabair, ya, kalau Anda tidak melakukan keburukan, bahkan Anda melakukan kebaikan. Jika Anda melakukan kebaikan yang sebagai konsekuensi Anda tidak melakukan, bukan nggak ngapa-ngapain, gue mah nggak pernah melakukan dosa besar, bukan. Kalau hanya tidak melakukan dosa besar, idza turikatil kabair. Tapi idza jtunibatil kabair, ya, dia tetap dalam melakukan ketaatan, gitu. Seolah-olah dosa-dosa kecil
dihandle oleh antara sholat dihapus. Ya, kalau kamu mengisi waktu-waktu itu dengan ketaatan, maka sholat ini akan menghapus dosa-dosa kecil itu. Tapi kalau sholat, antara sholat dan sholat, dianya melakukan dosa besar, yang kecil nggak kehapus. Gitu. Nah maka mereka melanggar batas di hari Sabtu, akhirnya berubah watak. Kita juga kalau membiarkan kita hanyut ke dalam memenuhi hasrat jasmani, kelezatan jasmani, ya, terus maksiat, nanti berubah watak itu, watak kebinatangan itu. Ya, maka itu sebab orang Islam itu disuruh sholat 5 waktu tuh, terus. Ya. Karena kita memang setiap saat perlu kepada Allah, maka kita ketuk 5 kali untuk mengekspresikan perlu kepada Allah. Ya. Dengan begitu maka kita dalam keamanan, ya, dari Allah. Ala tara kaifa amarahum indal hadatsil akbar wa mubasyaratis sahwah bitathhiril ghusl. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah merintahkan kamu ketika hadas besar dan mendapat kesenangan syahwat? Apa perintahnya? Bitathhiril ghusli, suruh mandi supaya bersih. Orang junub tidak dibersihkan, itu hilang istidadiyah ruhiyahnya itu. Betul-betul dia hidup dengan jasmaninya, sifat kebinatangan. Itu kecerdasan akalnya juga rusak. Wa indal asghar bil wudu, kentut aja wudu. Maka banyak orang-orang soleh, para aulia menyuruh kita itu dawamul wudu. Coba dawamin wudu tuh, yang dibasuh muka, yang bersih batin. Wudu batal, 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 wudu. Kita ngejaga wudu, yang kita jaga adalah ya, kekotoran jiwa sehingga bersih. Ya. Orang yang tidak punya kecerdasan akal itu nggak ada berpikir hal-hal seperti itu, nggak berguna, ngapain? Wa indal istighali bil asghali dunyawiyah fi sa'atil yaumi wal laili bis salatil khamsil muzilati li kaduratil hawasil khamsi al hasilati fin nafsi bisababiha. Dan ketika sibuk dengan kesibukan dunia di jam siang dan malam, diperintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini menghilangkan kotoran akibat dari panca indera yang 5 itu, ya, yang diperoleh di dalam nafsu dengan sebab panca indera itu. Mata yang dilihat mata, yang didengar kuping, yang diomong mulut, ya. Orang nggak bisa mengerti, jangan mengatakan kata-kata kotor. Orang akan menjawab, jangan saya no, dia no, begitu kan, begitu. Kalau dibilangin, pok jaga mulut ya pok, dianya no. Kalau nggak gara-gara dia mah saya pok, wailah, itu bontok, ya, itu otak bontok itu, nggak tajam melihat akibatnya. Jangan mikirin orang. Ya, itu tasawuf sebetulnya. Kalau ya. Nah itu
Tidak menyadari ya. Keluar mulut kita kotor, kotor hatinya tuh. Nah, sholat dibasuh. Nah, para aulia, apakah nafsunya tidak bicara tentang keburukannya? Tapi ketika istighraq dalam ibadah, hapus, 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 sampai dia istighraq kepada Allah, ya, seperti al-mahw wal itsbat, semuanya jadi ibadah. Ya. Nah, untuk mereka itulah kalau ditakdirkan maksiat oleh Allah untuk merendahkan dan menambah rendah. Maka cerita para wali yang jatuh kepada maksiat, begitu tobat nyambung lagi rohaninya. Karena dia maksiat ini yang apa namanya? Umpama orang mundur satu langkah, ya, untuk melompat berpuluh-puluh langkah begitu, sehingga dia merasa semakin, ya, hina. Hinanya ketika dia melakukan taat sama hinanya ketika dia melakukan maksiat. Kenapa? Karena apabila orang ibadah ngaku dia aja yang ibadah, ya, secara hakikat seolah-olah Allah mengatakan, usah deh, sombong men lo. Udah gue kasih ilmunya, gue kasih hidayah untuk beramal taat, gue kasih akhlak dan membersihkan nafsu lu dan sudah makrifat, ngaku mantap men gue. Itu bontok namanya itu. Nah, sholat lima waktu itu membersihkan nafsu, ya, yang kotor sebab panca indera itu. Makanya 5 sholat, 5 panca indera. Kullun bima yunasibuhu, ya, semuanya, ya, itu sesuai dengan apa yang semuanya mengikuti kesesuaiannya. Walidzalika wada'u biizai wahsyati tafriqatil usbu wa zulmatin firadihim bid'u bil asghali wal makasib wal malabisil badaniyah wal maladhin nafsaniyah ijtima'u yawmin wahid ala ibadati wa tawajjuhi la tazula wahsyatut tafriqati bi unsil ijtima' wa tahsulu bainahum mal mahabbatu wal unsu wa tazulu zulmatul istighali bil umuri dunyawi wal i'rad anil haq bi nuril ibadati wa tawajjuh wa yahsulu lahum at-tanawwur fa wudu'a lil yahud awwala ayyamil asabi li kaunihim ahlal mabda'i wadh dhahir walin nasara ba'dahu li annahum ahlul ma'ad war ruhani wal batin al mutaakhirin anil mabda'i wadh dhahir binisbati ilaina walil muslimin akhiruha alladhi huwa yaumul jum'ah likaunihim fi akhir zamani ahli nubuwah al khatimah wa ahlul wahdatil jami'ah lil kull. Masyaallah. Oleh karena itu, ya, walidzalika, oleh karena itu wudi'u, yang mereka itu diletakkan di mana? Di wihsah, di kegersangan tafriqatil usbu, ya, usbu diumpamakan seperti tafriqah, ya, dan kegelapan kesendirian, ya, dengan kesibukan dan usaha, pakaian badan, kelezatan nafsu, ya, berkumpul di satu hari untuk ibadah dan tawajuh agar kegersangan tafriqah, artinya kebersamaan kepada orang, itu hilang dengan unus ijtima', ya. Hari Sabtu itu mereka kumpul semua, di mana mereka hidup, ya, sendiri-sendiri dan selama 1 minggu sibuk dengan dunia, bla 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 bla, kumpul bareng-bareng sesama hamba dan melakukan ibadah, maka hilang kegersangan bersama makhluk, ya, yang sendiri-sendiri, yang nafsi-nafsi selama seminggu
kumpul di tempat ibadah, hilang semua. Akhirnya watahsulu, dan mendapatkan di antara mereka cinta, dan hilanglah artinya bekas keburukan, istighal dengan dengan perkara dunia, dan berpaling dari Allah dengan cahaya ibadah di seminggu sekali itu, ya, dan tawajuh kepada Allah itu hari Sabtu. Disuruh kumpul sama Allah hari Sabtu, malah nyari ikan lagi baik. Itu sepatutnya orang Yahudi itu wa yahsulu lahumut tanawwur, mereka akan mendapatkan penerangan cahaya. Maka dibuatlah untuk orang Yahudi awal ayyamil asabi, awal hari dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu. Karena mereka adalah orang yang mula-mula, ahlul mabda wa zahir. Dialah yang zahir, yang pertama sebagai bangsa yang menerima wahyu Allah. Walin Nasara, kalau untuk orang Nasara setelah itu ba'dahu, apa, hari Minggu ibadahnya, ya, karena mereka ahlul ma'ad war ruhani wal batin, karena dia adalah orang-orang yang ma'ad, ya, yang kembali, ya, kepada Allah, dan ahli rohani, ahli batin, yang al-mutaakhirin, yang kemudian dari al-mabda wa zahir, dari orang yang dari ahli al-mabda, orang yang mula-mula wa zahir. Itu binisbah ilaina, berhubungan dengan kita orang muslim. Tetapi walil muslimina akhiruha, untuk orang muslim akhirnya akhir minggu, alladzi huwa yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Di kaunihim, kenapa? Karena mereka fi akhir zaman, adanya di akhir zaman. Makanya kumpulnya hari Jumat. Ya, karena dia memang umat yang akhir zaman. Ya. Dan juga ahli nubuah, orang-orang, ya, ahli nubuah, orang-orang yang ahli nubuah, ya, kenabian yang terakhir. Wa ahli wihdah al-jami ahli kul, dan dia adalah ahli wihdah, ya, orang-orang yang wihdah, yang artinya yang sendiri bersama Allah, al-jami'ah, tapi yang berhimpun, ya, lil kul, untuk semua, untuk menjadi saksi kepada semua kemanusiaan. Wa in ja'ala sabta akhiral ayyam alama nuqila annahu sabi', meskipun ada yang menjadikan hari Sabtu itu adalah akhir hari, artinya akhir hari dari minggu itu, seperti yang dinakalkan bahwa dia yang ketujuh, karena Ahad itu kan satu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu kan hari kumpul. Sabat seolah-olah sabi, as-sabat itu as-sabi. Meskipun ada yang begitu mengatakan binisbati ilal haq ta'ala li'anna alamal his alladhi ilaihi da'watul yahud wa akhirul awalim. Memang berkenaan dengan Allah Ta'ala, ya, itu memang dia menjadi akhir hari, karena alamul his, alam nyata, alam indra ini, yang kepada alam itulah, ya, dakwah orang Yahud itu di akhir alam. Wa alamul aqli alladzi ilaihi da'watun nasara, dan alam akal, ya, karena indra bagaimanapun itu adalah alam yang terakhir, seolah-olah perumpamaannya seperti itu, ya, alamul indra, alam indra. Kalau Nasrani alam akal, ya, maka selalu didakwahkan Nasrani itu kepada alam akal itu, ya. Wal jum'ah ya yaumul jam'i wal khatam, kalau Jumat itu hari himpun, hari penutup. Faman lam yura'i hadhil awda'i wal muraqabati aslan zala nuru isti'dadih, maka kalau tidak menjaga awda' ini, ya, awda' ini artinya kondisi-kondisi ini, ya. Kalau kita Jumat, kalau mereka Minggu itu dulu, tapi ceritanya, ya, dan muraqabat, dan tidak menjaga muraqabah Allah sama sekali, maka hilanglah cahaya isti'dad itu. Maka seorang itu mesti selalu menjaga kecerdasan akal dari pandangan ahli akal, kecerdasan spiritual dalam pandangan, ya, orang-orang sufi.
harus menjaga kesediaan, kesiapan istidadiyah diri untuk menerima kebenaran dan kecerdasan spiritual itu, kecerdasan intelektual juga sekaligus, sehingga menjaga dia dari hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang dikuasai oleh sifat-sifat nafsu. Gitu. Maka menjaganya tadi dengan ilmu, dengan ibadah, ya, dengan rutin melakukan ibadah. Kan ada orang malas, misalnya orang pergi ngaji lah, malas. Ketika udah dimulai tidak hilang. Ya. Orang malas misalnya ke masjid. Ya. Ketika diterap artinya dilanggar, artinya dilalui, hilang. Itu. Namun tidak cukup, mesti lillah, untuk membangun kerohanian itu. Pamusiha kama musihat ashabus sabat. Kalau istidadnya hilang, maka akan dirubah. Ya. Sebagaimana orang-orang yang ahli Sabtu itu dirubah menjadi monyet. Nuhu anis sayyid, tercegah dari buruan. Ai ihrazul khuzuzin nafsaniyah, yaitu ihraz. Apa ihraz? Menghentikan, ihraz sebetulnya itu. Menghentikan khuzuz nafsaniyah, ya. Khuzuz nafsaniyah. Bagian nafsu. Bagian nafsu itu ya keinginan nafsu maksudnya. Itu bisa dihentikan. Khusus itu keinginan nafsu itu. Waqtina iha fi yaumis sabat. Ya, waqtina iha fi yaumis sabat, dan dan dia memperoleh apa ya, iktina itu mendapatkan, memperoleh, ya, mendapatkan khusus nafsiyah itu di yaumis sabat, di hari Sabtu. Iktina itu memperoleh keinginan nafsu itu di hari Sabtu. Fahtalu fihi, ya, maka dia terpedaya, ihtalu itu tertipu, yang mereka itu tertipu, ya, di situ di hari Sabtu itu. Fatakhadhu hiyadan ala sahilil bahri liyuhbasu fiha, ya, liyahbisu fiha al-haytani wa yastaduha yaumal ahad. Mereka membuat satu hiyad itu empangan, dia ngeduk apa ya, ngeduk karena ikan banyak banget di laut, akhirnya di pinggir laut dia keduk tuh supaya gitu. Saya sebetulnya nggak mengambil ikan hari ini, cuman kena hari tiba-tiba banyak ikan di laut, alasannya tuh. Akhirnya saya cuma mau bikin kedukan doang, udah saya tinggal, ntar dia ke situ besok baru gitu. Ya ketika Nabi Musa marah itu jawabnya begitu. Ya. Karena orang Israel itu kalau kata bahasa kita mah banyak perihal. Apa itu perihal ya? Perihal kan ada di ujung surat. Ya. Iya, di ujung surat itu kan ada perihal minta sumbangan kan gitu. Ya. Itu. Nah, mereka itu fatahidu hiyadon, membuat haud, empang gitu, haud itu telaga,
Mereka membuat telaga di tepi laut untuk menahan di dalam telaga itu hitan ikan-ikan. Wa yastadua, nanti diambilnya hari Minggu, gitu kata dia. Ai idkharu fi sa'iri ayamil usbu, dia simpan di semua minggu itu min ma'i bahril huyulil jirmiyah wal jaramaniyatil maddiyah hiya di buyutihim. Ini masyaallah. Ya, beliau membuat satu perumpamaan. Soalnya dia menyimpan untuk sisa hari-hari seminggu itu dari air laut Huyuli, ya, al-jirmiyah wal jurmaniyatil maddiyah, ya. Huyuli itu diumpamakan bahwa lautan itu adalah seperti hayuli. Hayuli itu seperti bibit, ya. Bahan apa ya? Kalau pohon tumbuh, ya, itu asalnya dari biji yang kita tanam di dalam tanah. Nanti meletak, tek, itu hayuli itu. Benih yang mulai tumbuh, itu hayuli. Ya. Nah, mereka menyimpan benih-benih hayuli itu sebagai tindakan buruk yang bersifat materi. Di mana di lembah-lembah rumah kamu itu, rumah itu seperti lembah. Gitu. Maka mereka menghimpun di situ berbagai macam makanan, minuman, kelezatan dan segala macam kesenangan. Pajtama alahum, maka terhimpunlah untuk mereka kullul khuzuzin nufsaniyah, semua keinginan nafsu fi yaumi sabat, di hari Sabtu. Sebetulnya bukan persoalan ikan yang diambil dari Sabtu, ya. Sebetulnya tidak sederhana itu. Tetapi Anda, ya, telah melanggar perintah yang mestinya kumpul dan mendapat pencerahan, tapi dia lari begitu. Lalu dia ambil ikan, nanti mau disimpan di lembah yang dia keduk, ya, agar setelah itu dia bisa menikmatinya hari Minggu dan seterusnya. Itu sebetulnya suatu ekspresi sikap seseorang untuk menyiapkan benih keburukan yang bersifat materi di rumahnya itu, karena dia ingin menikmatinya, gitu. Itu simbol aja, ya. Seorang jika hidup ini seperti Yahudi itu di hari Sabtu, ya, tidak sama sekali melakukan ibadah, penyucian diri, menuntut ilmu, mendengar nasihat, dia lewati itu, akhirnya berubah pribadinya, karakter tubuhnya, ya, menjadi karakter yang binal, yang tidak dikontrol, begitu. Nah, sehingga berpalingnya dari hal-hal kebaikan dan perintah itu, ibadah, menuntut ilmu dan lain sebagainya, sibuk dengan dunia. Inilah huyulinya, ya, benih yang akan menumbuhkan sifat-sifat binatang dalam diri manusia itu menjadi besar, ya. Biyaumi sabti maktafau bihi sa'ir ayamil usbu, dia dapat hari Sabtu untuk mencukupi dia di semua hari-hari seminggu itu. Liyafra'u biha ilal istigha liyufrighu au liyufarrighu, ifrah yafrughu liyafrughu, agar dia konsentrasi di hari minggu-minggu itu untuk sibuk, ya, berusaha dan bekerja dan lain sebagainya, ya. Kata dia mah begitu,
hari Sabtu ini ikan banyak banget, cukup kayaknya untuk makan seminggu. Nah ini kan alasan. Padahal diperintahnya adalah untuk berhimpun, yang mana itu keperluan untuk rohani kamu. Tapi dia malah menanamkan ikan, artinya mengambil ikan dikumpulkan untuk seminggu. Ini sama juga dia telah menanamkan benih keburukan yang tidak dapat dihindari ya di hari-hari berikutnya, yang tidak dapat dia cegah di hari-hari berikutnya. Ya, karena orang meninggalkan hal-hal yang ya. Karena ada begini, ada orang saya tidak sholat tapi saya baik. Itu sebetulnya dia hanya cuma model kecerdasan akal, gitu. Allah kasih itu kecerdasan akal. Nah, kalau ada orang yang bisa menjelaskan tentang kepentingan sholat kepada orang yang cerdas, langsung sholat, gitu, langsung sholat. Karena mungkin dia mendapat informasi yang salah, tidak membaca. Itu sebabnya orang-orang yang cerdas kalau ngebaca sumber Islam saja paham, langsung Islam tuh. Tapi kalau informasinya salah, dia menolak. Kama huwa adatul yahudul yauma, sama seperti kebiasaan orang Yahudi hari ini, wasyatarul muslimin fil jamaat, ya, dan orang-orang muslim yang licik di dalam jamaat, yaitu himpunan jamaah. Fa inna aksara fisqihim fiha, ya, dan kebanyakan kepasekan mereka di situ, ya. Fadzalika i'tiyaduhum fis sabat, dan itu kebiasaan mereka di Sabtu. Wa huwa yadullu ala anna jami'a awqati hudurihim, itu menunjukkan bahwa semua waktu-waktu kehadiran mereka masrufatun, digunakan fi humumid dunya, untuk memikirkan dunia, wa talabi huzuzin nafsi wal hawa, dan mencari keinginan nafsu dan hawa. Kama taral yauma, sebagaimana engkau lihat hari ini, wahidan minal muslimin, satu orang muslim, ya, qalibuhu fil masajid fis shalah, bulak-balik ke masjid salat, wa qalbuhu fis suq fil muamalah, hatinya di pasar. Hatta qala ahaduhum, sehingga salah seorang mereka berkata, jaridatu hisabihi as-shalah, ya, lembaran hisabku itu salat. Ai idza faragtu min asghalid dunya illa shalah akhadha qalbi fi tasaffuhi tijarati, apabila aku sudah selesai dari urusan dunia kemudian salat, maka hatiku mulai membuka lembaran daganganku. Wa mali 'alan nas wa malin nasi alayya, ya, apa kewajiban orang kepadaku dan apa kewajibanku kepada orang, ya, kewajiban orang kepadaku dan kewajiban aku kepada orang. Wa dzalika mujibun lil inhitab, dan ini membawa dia jatuh anil alamil ulwil insani, dari alam manusia yang tinggi, ilal ufuqis sufli al hayawani, ke ranah kerendahan hayawan. Itu yang tadi saya terangkan. Bukan orang tidak beramal, tapi tidak lillah, ya. Pahala jangan dibicarakan, tapi tidak membangun jiwa yang kuat, malah menjadi sombong. Gua sholat, gua bersedekah, gua ngajar, gua, gitu. Karena tidak lillah, itu menghapuskan istidadiyah, ya. Itu sebab orang sufi itu punya majelis dua tuh, zikir dan tazkirah dan nasihat, ya. Fa inna dzikra, ya, yanfa'u lil mu'minin. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itulah arti semua itu, ya. Maka aku katakan, jadilah engkau monyet. Itu kunu qiradatan khasiin. Kenapa? I'tadau minkum, karena melampaui batas.
ay musyabihinan nas bis surah wa laisu bihim, ya, rupanya mah seperti orang tetapi bukan orang. Khasiin ba'idin toridin, terusir jauh. Wal masah, perubahan menjadi binatang, bil haqiqah hakun ghairu munkarin fid dunya wal akhirah, itu hak, tidak diingkari baik di dunia dan di akhirat. Ya, orang berubah jadi binatang itu enggak diingkari. Lihat orang Taurat, ya, dia mukul seperti ular mematok, dia membacok seperti kuku-kuku binatang, mencengkram, melukai seperti, ya, buaya menggigit, itu semua. Ya. Dan waradat bihi al ayat wal hadis, ada ayat ada hadis. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan Allah menjadikan mereka monyet dan khinzir. Ya, itu sebab ada sebagian orang sufi menyebut sifat orang yang berubah itu dengan monyet, khinzir, ya, monyet, babi, ya, anjing. Ya, itu hanya orang yang tahu makna itu yang boleh bicara itu, bukan untuk menghina. Ya, kita memang lagi marah, babi lu, wah itu memang jiwanya babi. Ya, setan lu, itu setan yang ngomong. Ya, haram, ya, menyakiti, merendahkan orang dengan menyebut binatang. Ya, gangster aja nggak begitu. Nah, mereka orang sufi itu sedang berbicara tentang sifat dengan penuh kasih sayang, ya, agar dia terhindar dari kunu qiradatan khasiin, jangan sampai berubah kepada sifat binatang. Para ahlillah, para aulia, ya, kalau orang, saya baru semakin mengerti itu, ada seorang profesor membaca aura sifat orang itu dari darah, ya, dan darah itu ada auranya. Ya, kita juga kalau ada orang marah ditahan, kita juga tahu, ya. Tapi jika orang yang memang mempunyai ilmunya untuk membaca itu lebih jelas, ya, dokter itu membaca orang sakit itu dari aura muka. Kamu sakit ini ya? Sebetulnya dari darah. Ya. Lalu dicek, diambil darahnya, lihat, oh betul. Tapi auranya itu ada. Ya. Itu terbaca. Itu kan sifat fisik. Nah, jika pemerhatinya adalah seorang yang memiliki keluhuran rohani, keluhuran malaikat, rekan rohani itu, sifat-sifat mulia, maka tajam sekali melihat keserupaan sifat buruk yang ada dalam tubuh kita kepada sifat binatang. Maka dia lihat geraknya aja, ya, misalnya gerak buaya, misalnya begitu, gerak tikus, gerak kucing, Allah, itu ada apa ya? Ya. Itu jika punya kerohanian yang tajam, karena kita ini binatang. Itu. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhsaru ba'dun nasi ala suwarin yahsunu indahal qiradatu wal khanazir. Ya. Sebagian orang dikumpulkan nanti dalam rupa yang rupa itu apa? Baiknya di sisi rupa itu monyet dan khinzir. Ya. Wa qad ruwiya ala anhu alaihi salatu wasalam al-masukh salah satu asyar. Ya. Dan masuk itu selama 13. Perubahan masuk itu, perubahan apa? Perubahan binatang itu.
apa ya bahasa, ada bahasanya itu. Sebentar. Musuh, ya bukan masuk, musuh. Allahumma shalli. Orang berubah sifat itu ada 13 sifat. Suma'adahum, kemudian mereka menghitung wa baina amalihim, antara amal dan maksiat, dan mujibatim miskhihim, dan keharusan mereka berubah menjadi binatang. Wal hasil anna man ghalaba lahi wasfun min awsafil hayawanat. Kesimpulannya begini, orang yang didominasi oleh salah satu sifat hayawan warusikha fihi, dan sifat itu mendalam, bihaisu azala sisdadahu, di mana dapat menghilangkan kesediaan rohani untuk menerima kebaikan tadi, wa tamakkana fitibaihi, dan kokoh di dalam karakternya, wasara suratan zatiyah, dan menjadi bentuk dirinya, jadinya menjadi sifat zat dirinya itu, ya. Kalma illadzi manba'uhu ma'danul kibrit, seperti air yang sumbernya dari apa, kibrit, belerang, ya. Permasalahan sara tibauhu tiba adzalikal hayawanat, maka dia menjadi karakternya karakter hayawan itu. Wa nafsuhu nafsuh, jiwanya jiwa binatang itu. Fatasalat ruhuhu indal mufaraqati bi badanin yunasibu sifatahu fasarat sifatuhu suratuhu, gitu. Fasarat sifatuhu suratahu. Maka ketika bertemu dengan ruh, ya, maka yang dominan adalah sifat binatang itu. Nah, maka ketika berpisah dengan badannya, maka sifat badannya yang sudah seperti binatang itu berubah, sifat itu menjadi bentuk binatang. Begitu prosesnya, ya. Orang-orang yang sudah sifat kebinatangannya itu naik, yaitu orang yang membunuh, yang menyakiti, apa itu sudah masakh, ya, sudah masakh atau miskh. Jadi ketika sifat hayawana itu mendominasi sekali dalam diri kita sehingga menghilangkan, ya, kemanusiaannya, itu disebut kemanusiaan itu di sini istidadiyah. Kan manusia itu yang punya kesediaan untuk menerima kebaikan, itu adalah kecerdasan akalnya. Ya, akhirnya karakter itu, sifat itu menjadi karakternya, bahkan menjadi surah di gambar bentuk dirinya. Itu seperti air yang sumbernya dari kibrit, air tapi kibrit kan berubah sudah, ya, belerang kan air tapi lihat, ya, seperti itu. Artinya sifat berubah menjadi rupa, begitu. Ketika badan terpisah dengan ruh, ketika ada ruh tetap tubuh ini sifatnya binatang, tubuh ini ketika ruhnya berpisah maka sifat ini berubah menjadi binatang betul. Ya, maka nanti di akhirat, bahkan Nabi sholat di imam kan, Nabi begitu sholat ada makmum, ya, yang ngeduluin sampai dua tiga rukun. Nabi melihat, kan Nabi melihat belakang kan, dari depan juga melihat kepala kuda, kata Nabi, aku melihat kepala kuda di belakangku. Itu Nabi menyerupai sifat-sifat itu kepada binatang. Kalau ada dalam satu buku tasawuf, sifat ini binatang ini, sifat ini binatang ini, sifat ini binatang ini, sifat ini binatang ini, sifat ini itu, ya. Sampai ada orang sufi bikin hadis, katanya man tarokal wirda ba'da sholah bahwa wirdun, bahwa kirdun, katanya gitu. Ya, itu hadis maudhu, ya, bukan hadis. Ya, cuman dari pemahaman syuhud bahwa orang
seperti monyet gitu, orang yang tidak berzikir. Itu adalah kebersihan hatinya sehingga melihat sifat ya, yang ada dalam tubuh ini, maka kelihatan ya keserupaan sifat itu kepada binatang tertentu, maka ada seperti satu bayangan gitu dalam pandangan batinnya, kelihatan Allah kayak binatang ini, kayak binatang itu ya. Nah, orang seperti ini tidak akan bicara, tidak akan wah kayak buaya loh gitu, buaya darat kan gitu. Dia tidak akan mengatakan itu karena menyakiti orang ya. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.